Waalaikumsalam, silakan masuk. Mohon maaf, atas nama siapa? Rian, Pak. Untuk umurnya itu berapa? 15 tahun. 15 tahun, jadi saya panggil adik saja ya? Iya, Pak. Nah, sebelumnya, tenang saja adik. Karena di sini data-data yang sudah adik ceritakan kepada kami akan dijaga kerahasiaannya adik. Jadi, tenang aja, jangan takut akan bocor kerahasiaannya. Ya, Pak. Baik, sebelumnya, kalau saya boleh tahu nih dek, sebenarnya apa yang mendorong adik ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Karena saya itu sudah merasakan obesitas atau gizi lebih, Pak. Contohnya, saya kalau berjalan jauh itu jadi mudah lelah, mudah ngos-ngosan. Terus pada saat mau jogging itu saya lebih cepat letih gitu, Pak. Dan waktu kegiatan olahraga sekolah saya itu sering cepat letih gitu. Oke, cepat letih. Nah, terus apakah ada keluhan lainnya selain itu? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau begitu, kalau saya boleh tahu nih dek, pola makan adik itu seperti apa ya? Kalau jam 8, kalau pagi itu jam 8 pagi, tepatnya saya makan nasi goreng sama susu kental manis. Terus kalau malam, saya itu makannya jam 8 malam dan itu saya ngerebus mie. Dan waktu jam 9 atau jam 10-an saya itu suka nyemil. Contohnya kayak martabak, roti bakar, sama coklat-coklatan, Pak. Oke. Nah, kalau biasanya di dek, sekali makan itu nasinya itu seberapa banyak? 1 centong, Pak. 1 centong, nggak lebih nih? Nggak lebih, oke. Nah, adik ini suka makan buah atau sayuran nggak? Suka, tapi jarang, Pak. Suka tapi jarang atau nggak pernah? Ya bisa dikatakan nggak pernah lah. Bisa dikatakan nggak pernah, oke. Nah, kalau untuk olahraga itu bagaimana ya dek? Apakah pernah atau jarang atau ya nggak pernah sama sekali? Jarang, Pak. Jarang. Nah, riwayat keluarga sebelumnya ini dek, riwayat keluarga sebelumnya kayak nenek atau ibu adek ini, nah itu ada memiliki riwayat diabetes atau kegemukan atau gemuk gitu dek, atau gizi lebih? Ada, Pak. Ada. Oke, baik dek. Jadi setelah kita berbincang-bincang nih dek, saya melakukan penggalian data mengenai riwayat adik ini, pola makan adik ini seperti apa. Nah, jadi di sini terdapat banyak risiko dek, terdapat banyak risiko atau penyebab dari adik ini mengalami kegemukan. Nah, yang pertama nih dek, terdapat pola makan yang salah, seperti di pagi hari makan nasi goreng. Nah, sebenarnya itu makan nasi goreng itu tidak salah, dek. Makan nasi goreng itu tidak salah. Nah, akan tetapi adek ini setelah makan nasi goreng bukannya malah minum air putih, tetapi tadi minum susu kental manis. Nah, di mana, dek? Asal adek tahu, susu kental manis ini mengandung banyak sekali gulanya, dek. Dibandingkan susu, mengandung banyak sekali gulanya dibandingkan susu. Terus, nah, sebenarnya nih dek, pola makan adik ini sudah sangat baik loh. Sudah sangat baik, yaitu rutin 3 kali sehari. Akan tetapi nih dek, pola makan yang manis ini menjadi faktor yang kemudian mengarahkan adik ini mengarahkan kepada kegemukan atau gizi lebih dek. Nah, bahkan bisa terjadi penyakit diabetes. Terus untuk olahraga adik ini pun jarang ataupun bahkan hampir nggak pernah kali. Hampir nggak pernah. Nah, tidak pernah olahraga. Terus ada satu lagi tambahan nih untuk riwayat diabetes tadi, diabetes siapa? Nenek atau ibu? Nenek. Nah, untuk riwayat diabetes neneknya adik ini juga akan berpotensi untuk meningkatkan resiko adik ini terkena diabetes dikarenakan kegemukan. Jadi bisa saya simpulkan nih dek dari cerita adik tadi, jadi adik ini kurang terpapar informasi makanan dan zat-zat gizi sehingga pola makan adik ini kurang baik. Ditandai dengan adik ini mengkonsumsi berlebih pada makanan dan minuman yang manis dek, dan kurangnya aktivitas fisik. Bahkan tadi kurangnya mengkonsumsi buah dan sayur. Oke. Nah, jadi ada beberapa alternatif nih dek, atau solusi yang bisa saya berikan dan bisa adik pilih untuk menurunkan berat badan adik ini menjadi kembali ke normal lagi, untuk menjadi nggak gizi lebih lagi. Jadi di sini bisa dengan cara mengatur pola makan adik, atau dengan melakukan aktivitas fisik dek, ataupun dengan banyak-banyak mengkonsumsi buah dan sayuran dek. Nah, kalau dari pola makan nih dek,
tadi adik sudah cerita nih bahwa adik itu makan nasi goreng dan minumnya bukan minum air putih. Sebaiknya dek dikurangin untuk minum yang manis-manis dek. Nah, terutama minum susu kental manis ini, di mana susu kental manis ini yang sudah saya tadi bilang, yang sudah saya tadi katakan, kalau susu kental manis ini itu banyak sekali mengandung gulanya, Dek. Biasakan minum air putih ya, Dek. Nah, jadi di sini, Dek, kita punya yang namanya isi piringku, Dek, isi piringku. Jadi, sebelumnya apa Adik pernah melihat isi piringku ini, Dek? Belum, Pak. Oke. Jadi bisa dilihat, Dek. Di sini saya ada tampilan isi piringku. Jadi ini isi piring kita deh, isi piring kita selama makan. Jadi di sini ada makanan pokok, ada sayuran, ada lauk pauk, ada buah-buahan. Jadi ini deh, makanan pokok contohnya beras, misal Adek tahu kan? Contohnya beras. Nah, untuk sayuran ya sayuran aja gitu. Untuk lauk pauk bisa protein nabati, bisa protein hewani. Nah, contohnya nih deh. Misalkan makanan pokok nih, makanan pokok Adek itu dalam sehari itu misalkan 2 kepal nih. Nah, sayurannya itu harus 2 kepal juga deh. Jangan sayurannya itu 1 kepal. Jadi harus imbang antara sayuran ini dan makanan pokok ini deh. Ya. Oke, setelah saya mengenalkan isi piringku ini. Nah, selain dari pola makan nih dek, ada lagi alternatif solusi lainnya. Dari segi aktivitas fisik nih dek, mungkin sebuah saran dari saya untuk olahraga nih dek. Untuk olahraga di rumah saja selama masa pandemi ini bisa menggunakan aplikasi olahraga deh. Kan banyak tuh di Google Play Store, banyak deh aplikasi olahraga. Ataupun adik bisa olahraga bareng teman-temannya atau bareng keluarganya gitu. Jadi lebih semangat deh. Nah, untuk jogging itu apabila adik mengalami sesak nafas itu tidak disarankan jogging sebenarnya. Akan tetapi ya adik jalan-jalan aja lah. Tapi jalannya jangan yang jarak 1 meter ya kan. Ya. Nah, terus misalkan nih dek, ini kan apalagi zaman pandemi kan, adik bikin PR pasti di depan laptop terus kan. Ya. Nah, apabila sudah terlalu lama nih di depan laptop, mungkin adik bisa stretching sebentar, pemanasan sampai berkeringat sebentar, 20 sampai 30 menitan dek. Nah, kalau secara teoritis nih dek, jadi ada anjuran dari WHO nih dek untuk aktivitas fisik untuk 3 sampai 5 kali per minggu dengan durasi 30 sampai 50 menit. Jadi total dalam 1 minggunya itu 150 menit. Jadi adik itu 150 menit dalam 1 minggunya itu, jadi 150 menit itu dibagi per hari ya. Dipotong-potong gitu deh. Nah, untuk aktivitas fisik itu bisa gampang ataupun enjoy, bisa adik jalankan asalkan ada niat dari diri adik sendiri, oke? Ya, Pak. Duh, banyak juga ya, Pak. Iya nih dek, banyak ya kalau kita dari sebelumnya itu banyak juga dari saya. Nah nih dek, kira-kira dari alternatif yang saya sebutkan tadi nih dek, agar adik ini tidak keberatan melakukannya. Nah, kira-kira adik ini akan melakukan yang mana dulu ya? Pola makan, Pak. Oke, pola makan. Nah, untuk pola makannya itu mungkin adik akan merubah seperti apa pola makannya. Sebentar ya dek, saya catat dulu. Jadi ini untuk evaluasi untuk apabila adik datang lagi, 1 bulan kemudian adik datang lagi, jadi saya ada evaluasi gitu, saya catat ya. Nah, untuk pola makannya seperti apa? Pola makan paginya itu tetap jam 8 pagi saya memakan nasi goreng. Oke. Tapi susunya tuh menggunakan susu seperti susu Hilo. Oke, susu Hilo yang bubuk ya? Iya. Terus kalau makan malamnya itu saya jam 8 malam tetap. Tapi saya akan mengurangi konsumsi mie goreng. Mie goreng, mie instan? Iya. Oke. Terus saya juga kurangi konsumsi ngemil-ngemil waktu pada malam hari sekitaran jam 9 atau jam 10-an. Oke. Dan sering memperbanyak makan buah dan sayur, Pak. Makan buah dan sayur. Nah, apakah adik akan merubah aktivitas fisik mungkin dengan olahraga gitu? Mungkin ada, Pak. Ada ya, tapi disarankan nih dek, kalau adik itu kayak joggingnya itu sesak atau letih, mungkin disarankan untuk jalan ya. Dan kalaupun jogging jangan menggunakan masker ya dek, karena itu berpotensi berbahaya sekali dek. Nah baik, di sini sudah saya catat untuk evaluasinya. Jadi apabila adik kesini lagi dalam 1 bulan ke depan, kesini lagi, jadi di sini ada catatan dari saya ya. Oke.
Jadi intinya apabila adek ingin menurunkan berat badan, apabila adek ini ingin mengembalikan tubuhnya kembali ke keadaan normal, konsisten dek, konsisten. Oke, intinya konsisten. Jadi dek, sebelum kita mengakhiri dari konseling ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Tidak ada? Iya. Dek, saya akhiri dari konseling kita hari ini. Apabila adek tidak ada yang ingin ditanyakan, nah apabila adek ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kontak WA atau kontak telepon saya ya dek. Terima kasih kepada adek sekali lagi untuk data-data yang adek ceritakan tadi itu akan kami jaga kerahasiaannya ya dek. Iya.